Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri yang terhormat Bapak Ibu peserta atau anggota LPMPP Dunia Kota Cirebon. Pertama-tama mari kita ajarkan puji syukur kehadiran termasuk acara diseminasi budaya positif di sekolah dengan keadaan kesehatan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir di acara yang sangat bermanfaat ini. Pertama-tama sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan doa agar acara ini diberikan kelancaran sampai akhir zaman. Doa akan dipimpin oleh Ibu Sri Winati kepada Mumin Indonesia. Waalaikumsalam. Agar dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bapak Ibu dari maupun swasta, mohon maaf semoga kesempatan kami punya dan
mana target ini kegiatannya adalah tidak hanya sekedar dirinya tetapi yang menghasilkan akan menyampaikan tentang budaya positif yang budaya positif itu sangat bagus sekali untuk diterapkan di dunia pendidikan. Kalau tidak salah nanti yang akan memberikan materi di kegiatan destinasi FLP ini adalah dari Pak Mustafa, kemudian dari Johanin sama dari Pak Andi. Jadi itu masih bapak-bapak dari mahasiswa yang bisa mahasiswa dari mahasiswa beserta teman-teman di sini ada kegiatan semoga nanti kegiatan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dan bisa dicapai oleh mahasiswa. Ini kalau mahasiswa dari Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mencairkan suasana ya, biar bisa semangat semua. Kalau saya katakan pagi luar biasa, tetap semangat. Pagi luar biasa, tetap semangat. Pagi namanya seperti pertanyaan ini luar biasa, mantap. Terus tetap semangat itu kita makan. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, kita akan menunjukkan apa yang sebentar ya. Kalau saya down, saya double, saya kalah ya. Saya satu, ibu, bapak dua. Ya. Kalau saya gagal, maka itu sakti lagi. Nggak kena. Tapi kalau saya lempar boom, tidak ya. Ya, kita sama-sama. Lagi ya, saya kali Oke, yang mati itu kan udaranya, pemanasannya, dan kita belajar untuk kita beri tepuk tangan kita. Oke, terima kasih. Langsung menuju pada acara ini. Destinasi ini akan diisi oleh beberapa pemateri, yaitu Bapak Mustafa, kemudian Ibu Haning, dan Bapak Willy sendiri. Kita menuju ke pemateri pertama kepada Bapak Mustafa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita kita semua sehingga manfaat dari ini masih berbagai sehingga bisa mengikuti acara kami kepada kegiatan ini SMA SMA kita dapat
oleh beliau kita kalinya izinkan pada kesempatan ini kami akan sedikit berbagi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, budaya positif yang ada di sekolah ini harapannya adalah kita semua memiliki bekal bagaimana seharusnya menjadi seorang guru yang bisa berpihak kepada murid. Saya meminjam istilahnya Bapak Guru dia mengatakan bagaimana seorang guru itu bisa menghambakan diri kepada. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu kami sebelumnya apa yang melatar belakangi kita harus melaksanakan atau harus mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama yang kita lihat adalah Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, terutama yang ada di pasal 3. Di sana menyebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak cipta manusia. Ini menunjukkan salah satu bahwa tugas guru itu tidak hanya sekedar belajar, tapi bagaimana kita harus mampu membentuk watak serta merasakan bangsa. Kemudian yang kedua yang jadi acuan juga kenapa kita harus belajar tentang budaya positif adalah tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah proses untuk menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak akan menjadi manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu yang merdeka dan selamat. Jadi kita harus mengantarkan anak-anak kita, siswa-siswa kita atau murid-murid kita agar dia menjadi individu yang merdeka dan selamat. Kemudian yang ketiga, Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa pendidik itu ibaratnya adalah sebagai pamong. Artinya apa? Kalau dia berperan sebagai pamong harus mampu memberi tuntunan, harus mampu memberi arah kepada anak-anak agar mereka tidak kehilangan arah dan bahkan jangan sampai melakukan suatu tindakan yang justru membahayakan anak itu. Ini yang harus kita cermati sebagai dasar mengapa kita harus belajar budaya positif. Dan itu masalah yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, bagaimana teori kontrol selama ini yang ada atau yang sedang kita jalankan, terutama terjadinya miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini sudah terjadi di sekolah-sekolah kita. Kemudian yang kedua, apa makna disiplin positif dan kaitannya dengan teori kontrol? Kemudian yang ketiga adalah apa makna disiplin positif dan kaitannya dengan teori 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi ini biar apa yang kita bahas lebih sistematis, saya bacakan menjadi 4 permasalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk yang pertama saya akan menyajikan sedikit tentang miskonsepsi terkait dengan teori kontrol yang selama ini sudah terjadi. Yang pertama adalah adanya ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ini memperlihatkan seakan-akan kita atau guru itu mampu mengontrol perilaku tersebut. Itu sepakat apa tidak yang terjadi selama itu kita berperilaku seperti itu. Artinya kita menghendaki peserta didik kita itu mengikuti apa yang kita inginkan. Artinya apa? Berarti kita disitu mengambil peran mengontrol peserta didik. Itu yang terjadi selama ini. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu
itu sebetulnya adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tersebut. Artinya peserta didik kita minta untuk mengikuti kita, kemudian ketika dia sudah mengikuti kita, nanti kita beri reward seperti itu. Ternyata apa yang kita lakukan itu adalah sebetulnya adalah usaha untuk mengontrol peserta didik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sadar atau tidak, kita selama ini memposisikan diri kita kepada murid kita itu menjadi orang yang dewasa. Sehingga mau tidak mau murid harus mengikuti kita. Nah, inilah beberapa miskonsepsi yang terkait dengan teori kontrol dan secara tidak sadar sudah kita lakukan selama ini. Kemudian teori kontrol yang sebenarnya itu bagaimana mestinya? Nah, yang pertama yang harus kita pahami betul bahwa dalam teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yang pertama adalah sesungguhnya atau realitasnya kebutuhan kita, kebutuhan murid itu berbeda. Yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya ketika saya di sini di depan sebagai pemateri, pandangan saya dengan pandangan jenengan itu bisa jadi tidak sama persepsinya terkait apa yang sudah terjadi saat ini. Nah, itu harus kita pahami menurut teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita akan berusaha bahwa masing-masing individu itu punya pandangan sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya ketika siswa itu mengikuti apa yang kita inginkan, sebetulnya siswa itu sedang mengizinkan kita untuk mereka mengikuti kita. Tapi sebetulnya dia mengikuti kita itu punya berbagai tujuan. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Kemudian yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya apa? Yang bisa mengontrol diri kita atau yang bisa mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Artinya yang bisa mengontrol siswa sebetulnya adalah siswa itu sendiri, bukan kita. Kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol. Kita hanya punya kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya sebaiknya kita dan siswa itu berkolaborasi untuk menciptakan apa yang harus disepakati pada kesempatan ini, sehingga dia itu melakukan sesuatu itu memang berdasarkan kesepakatan bersama dan diyakini oleh mereka atau kelas-kelas yang ada pada di dalamnya diri mereka. Jadi ini teori kontrol yang sebaiknya kita ubah atau kita ikut atau kita memahami teori kontrol ini sehingga miskonsepsi yang terjadi selama ini bisa kita eliminasi seminimal mungkin. Ini terkait yang pertama dengan teori kontrol dan miskonsepsi yang selama ini sudah terjadi. Yang kedua, saya akan bahas tentang makna disiplin positif dan kaitannya dengan teori kontrol. Bahwa selama ini sadar atau tidak, kita memaknai disiplin itu selalu dihubungkan dengan tata tertib, selalu dihubungkan dengan kepatuhan seseorang atau kepatuhan seorang murid kepada peraturan yang ada di sekolah, atau bahkan kita mengaitkan disiplin ini dengan adanya hukuman. Dan selama ini itu yang terjadi dan itu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Padahal sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah itu
disiplin itu sebetulnya adalah menciptakan murid yang merdeka. Kenapa begitu? Karena di balik kemerdekaan yang dimiliki oleh kita atau yang dimiliki oleh murid itu sebetulnya di dalamnya ada disiplin tingkat tinggi. Ketika murid-murid kita mampu mengontrol diri kita, maka pada saat itulah kita menjadi individu yang merdeka. Menjadi siswa yang merdeka kalau dia betul-betul bisa mengontrol dirinya. Tetapi kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, dalam artian tidak bisa disiplin, tidak bisa mengontrol diri, maka akan ada intervensi dari penguasa untuk menertibkan biar mereka kembali bisa mengontrol diri. Kemudian Diana Dosen, dia mengartikan bahwa yang namanya disiplin itu dari kata bahasa Latin disiplinan yang artinya adalah belajar, atau dari kata disiplin yang berasal dari akar kata yang sama dengan kata disiplin yang berarti adalah murid atau pengikut. Artinya apa? Ketika kita mengikrarkan diri menjadi murid, berarti tahu konsekuensinya, tahu tujuannya, mengapa saya harus mengikuti, atau mengapa saya harus memposisikan diri sebagai murid. Sehingga dari situ kita dapat memaknai bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Berikutnya yang ketiga yang perlu kami sampaikan di sini adalah kaitan antara disiplin positif dengan teori motivasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perilaku seseorang itu didasari oleh tiga motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini adalah motivasi yang paling penting. Jadi kita bersikap atau anak bersikap di sekolah berperilaku tertentu, itu bisa jadi mereka termotivasi karena hanya untuk menghindari sarana biar berangkat. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan seperti ini, bisa jadi mereka melakukan itu karena didasari biar saya dapat penghargaan, biar saya dapat imbalan. Kalau di sekolah ya, biar saya dapat nilai yang baik. Ini juga motivasi yang mungkin agak tinggi daripada hanya sekedar untuk menghindari hubungan. Ini tingkatnya sedikit lebih tinggi. Kemudian motivasi yang ketiga, ini yang sebaiknya kita lakukan atau sebaiknya kita eksplor ke anak-anak adalah mereka berperilaku itu adalah didasari untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan atau menjadi orang-orang yang mampu menghargai dirinya sendiri. Artinya apa? Dia sudah tidak butuh yang namanya imbalan, dia tidak butuh penghargaan, dia tidak hanya sekedar untuk menghindari hubungan, tapi memang dia berkarakter tertentu, dia meyakini nilai-nilai tertentu, sehingga dia berperilaku disiplin itu bukan karena hal-hal tadi untuk menghindari hukuman, bukan untuk menghindari, tapi memang ada keyakinan yang diyakini betul bahwa itu adalah seharusnya dilakukan oleh semua orang. Nah, keyakinan inilah yang nantinya akan kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga Bapak dan Ibu guru bagaimana meyakinkan anak tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak, sehingga kesadaran itu akan segera muncul, sehingga dia nanti harapannya adalah berperilaku karena ini, karena ingin mereka itu meyakini menjadi orang yang memang betul-betul menginginkan atau menghargai dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu.
Kemudian berikutnya, bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa sadar atau tidak, selama ini kita mungkin kebanyakan ada di posisi hukuman. Ketika anak-anak melanggar peraturan sekolah, maka dia akan kena hukum. Ini kebanyakan kita. Padahal sebetulnya itu ada 3 program budaya positif yang bisa kita terapkan ke anak-anak. Hukuman itu adalah salah satu yang bisa harapan kita mewujudkan budaya positif itu. Tapi dengan cara memberikan hukuman itu adalah program yang paling mudah dan sebaiknya kita hindari. Jadi ada 3. Yang pertama adalah dengan cara memberi hukuman, kemudian memberi konsekuensi, kemudian yang baru nanti restitusi. Jadi ini program budaya positif yang berupa restitusi. Sekilas kita bahas tentang perbedaan. Apa sih perlakuan kita ketika kita menghukum? Kita memberikan perlakuan siswa sebagai konsekuensi, atau kita memperlakukan siswa sebagai tindakan restitusi. Yang pertama adalah untuk hukuman. Untuk hukuman ini identitasnya adalah identitas kita. Artinya apa? Hukuman ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi anak, dan ini akan membekas dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan saya sendiri itu mengalami dan ingat sampai hari ini, tidak bisa saya lupakan. Saya dapat nilai biologi di ijazah itu 60. Walaupun dalam keseharian, ulangan harian, tugas-tugas, saya tidak pernah dapat 60, minimal 8. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu saya mendidik guru saya. Karena ketika mengajar, beliau hanya membacakan buku bacaan yang ada di hadapan saya. Seandainya ketika ibu guru tadi menerapkan restitusi, dia akan bertanya kepada saya, mengapa kamu mendidik saya? Sehingga disitu terjadi dialog. Itulah restitusi. Tapi ketika itu tidak ada dialog, awas banget, lihat nilai ijazah. Sampai hari ini masih saya ingat nilainya adalah 6. Karena apa? Justifikasinya dilakukan guru adalah hukuman. Kemudian bagaimana kalau itu tindakan yang kita berlakukan kepada siswa itu sebagai konsekuensi? Maka kalau kita melakukan sebagai konsekuensi, bahwa anak-anak atau murid-murid kita itu sebetulnya sudah kita ajak kolaborasi. Kalau kamu misalnya waktunya sekarang olahraga, padahal hari ini begitu datang masuk ke lapangan olahraga, harusnya dia entah disuruh ketika harus keliling lapangan seluruhnya 2 kali putaran, tapi dia datang terlambat. Walaupun datang terlambat, konsekuensinya adalah dia tetap harus lari 2 kali putaran. Dan itu bukan hukuman, tapi memang konsekuensi, karena aturan itu sudah disepakati antara guru dengan siswa. Nah, ini bentuk konsekuensi. Nah, harapan saya, bapak dan ibu guru paling minim itu adalah semacam konsekuensi tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai tindakan sebagai hukuman, itu kita hindari dulu. Kemudian restitusi. Jadi konsekuensi dan restitusi itu identitasnya adalah identitas sukses. Jadi merupakan sesuatu disiplin positif. Beda dengan hukuman, itu identitasnya adalah gagal. Boleh dikatakan disiplin negatif, tidak disiplin positif. Karena anak-anak cenderung dirugikan atau dia malah mengapel dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan dalam restitusi ini adalah anak itu sendiri yang diajak oleh guru ketika dia melanggar aturan, ketika dia tidak menunjukkan perilaku disiplin, diajak apa yang harus kamu lakukan biar kamu menjadi orang yang kamu inginkan sendiri. Jadi kita tanya,
sebetulnya kamu berperilaku seperti ini, itu apa yang kamu inginkan? Sehingga kita tidak memberi hukuman, kita tidak memberi konsekuensi, tapi anak itu sendiri yang berusaha untuk memperbaiki diri. Guru hanya memfasilitasi, hanya menguatkan apa yang diputuskan oleh anak-anak itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir dari paparan saya, yang pertama yang bisa kami simpulkan adalah menurut teori kontrol, budaya positif di sekolah itu akan efektif kalau Bapak dan Ibu guru itu mampu mendorong murid agar bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, lingkungan yang positif yang terjadi di sekolah itu akan terwujud juga jika setiap warga sekolah pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung, saling menghayati, saling menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan tadi, sehingga nilai-nilai universal itu butuh kita sepakati bersama antara guru dengan murid, antara guru dengan pemangku kepentingan dan seluruh warga sekolah. Ketika semuanya sudah disepakati, maka itulah nanti yang kita akan junjung tinggi. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan disiplin positif tingkat tinggi. Nah, inilah yang nanti akan melahirkan pribadi yang merdeka, menjadi murid yang merdeka, menjadi guru yang merdeka. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, guru sebaiknya menggunakan tindakan restitusi. Sebaiknya dilakukan seandainya seminimal mungkin, ya paling jelek ya apa konsekuensi. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang berupa mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi setelah ini Pak mungkin ada pertanyaan atau langsung ada Apa nanti dikumpulkan dulu pertanyaannya? Oke, monggo. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan dari saya akhiri kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan ketika tentang budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Kami berikan pada kami juga dengan apa yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini pertemuan kita pada akhir ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan dari saya sebagai narasumber pada kegiatan pada sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, kami mohon pesan dari Bapak Ibu dua orang untuk terkait dengan apa yang telah kami sampaikan. Satu ini nanti satu lagi ini pesan-pesan terkait materi yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin Bu Yuni
samping karena bayangan tadi saya ambil iya kita ternyata tidak membahas tentang kimia, tapi ternyata ada masukan yang sangat berharga dari para guru penggerak. Calon penggerak sudah ya, sudah banyak. Masih jadi calon guru penggerak. Memang teori-teori yang disampaikan teori, tapi untuk nanti diterapkan ya Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang kita terlewati Bapak Ibu pada saat kita praktek di sekolah itu terlewati. Saya terlambat pada waktu Pak Mustafa dan Bu Ani. Saya kesannya di materinya Pak Wid tadi karena saya sendiri adalah mengalami Pak 5 tahun iya, kalau saya itu jujur, saya itu sering membuat anak-anak merasa bersalah karena kita menghadapi bermacam-macam karakter siswa kalau di sekolah itu, sehingga penanganan kita juga kalau saya sih menyesuaikan dengan karakter anak-anak. Memang ada yang patuh, ada yang gebablek istilahnya. Kadang-kadang dengan saya merasa dia bersalah itu dia sadar gitu. Kadang-kadang kita juga merasa saya anggap tenang dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti di sini ada masukan-masukan dari restitusi ya, saya setuju sekali. Insya Allah nanti kedepannya insya Allah kita terapkan pada siswa-siswa saya. Iya, belajar. Ini sesuatu yang baru ya, ini sesuatu yang baru karena juga semacam ini itu belum kita juga baru kita akan sama-sama istilahnya kan masih ada terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmu yang baru diberikan kami Pak Mustafa dan Pak Wid. Alhamdulillah semoga ini nanti bisa kita terapkan ilmu yang baru. Sebetulnya mungkin seperti saya juga sudah lama mendapatkan ini tidak boleh menghukum. Memang seperti itu tidak pernah menghukum, tetapi walaupun sudah mungkin kita masuk ke diskusi, tetapi kita tidak bisa menata yang sesuai ilmu itu tadi. Nah ini kalau seperti ini kan kita bisa mendapatkan gimana langkahnya dan sebagainya. Memberikan solusi kepada anak-anak yang misalkan kita sedang ilmunya yang tidak bisa kan tidak harus bisa begini. Kita carikan solusinya dulu itu sudah. Tetapi kalau dengan ilmu yang sudah diberikan kita mengira mungkin kita bisa menata lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu yang baru untuk kami. Semoga ini bisa menjadikan kami menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ani, Pak Mustafa dan Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi atas Semoga apa yang kita lewati hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena itu semuanya